Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dewito, ini unit Predator di unit Predator Ghost Warrior atau apa ini katanya. Di yang menjadi keluhan adalah boros. Ya, kenapa boros? Kita akan lihat sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, tekanan sudah di 2500 PSI ya. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat. Jadi ternyata outputnya juga 2500 PSI, artinya dia tidak berfungsi mereduksi tekanan. Jadi ini sangat bahaya dengan kondisi regulator ini. Kalau ini terus nggak berfungsi, nah ini bisa pecah karena di sini rekomendasi maksimal 2700 PSI. Ini udah 2500. Kalau ini saya 3000, ini bisa pecah ini. Ini kita lihat di kenapa bisa boros. Nah, nanti kita akan periksa satu persatu ya. Kita lihat di sini. Ini permasalahannya seperti itu. Dan ini apa namanya? Coupler di bawah sekarang udah nggak berfungsi karena ada ini ya. Ini triggernya model match tapi settingannya nggak pas dengan jari. Nah, ini kita lihat berapakah apa namanya powernya gitu. Kita tes krononya ya. Tuh 826. Sekali lagi ya. Jadi energinya besar, outputnya besar, tapi powernya kecil, jadi nggak efisien. Nah, sekali lagi ya. ya, ya kecil ya. Kita akan buktikan bahwa 811 fps ini dengan output 2500 psi, nah, sesuai dengan tekanan input ya. Kira-kira akan mampu berapa dia? Apakah betul 811 atau 823 itu merupakan hal yang efisien? Jadi saya akan uji coba ini berapa kira-kira powernya dia, energinya, energi dari sebuah spring hammer. Ini kita akan coba tes. Ini saya pasang di sini, saya ganti baut biasa ini. Jadi nanti akan saya tarik ke belakang. Jadi berapa power energi dari sebuah spring itu? Berapa newton? Nanti akan terlihat setelah dikonfir namanya. Dihitung dengan rumusnya berapa dulu. Ini bahkan dia minta ini pakai yang warna krem untuk hammernya, dan ini minta yang warna biru. Tetapi kadang-kadang kita tuh nggak bisa berpatokan seperti ini ya. Kalau ininya keras, valve-nya keras, mukulnya seperti itu dengan tekanan rendah, malah sekali pukul bisa habis. Ini kan terlalu banyak atau nggak efisien, atau sebaliknya gitu ya. Ini keras, ini lembek, juga seperti itu. Tapi kita nanti akan buktikan apakah betul dari ekstra pasangnya ini memang ada masalah. Nah, kita akan coba tes. Jadi saya pakai newton meter supaya nanti lebih eksak dan pasti ya. Sebenarnya berapa dia? Apakah betul hanya seperti itu? Kalau tidak, berarti dia memang tidak efisien. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti, penyetelan, setting, dan lain-lain ya. Kita coba. Ini saya punya alat newton meternya maksimal 500 newton. Nah, kita tunggu dulu ini sampai posisi zero. Nah, ini berarti masih ada oke. Jadi berarti masih ada. Ini sebelum nanti saya tarik, ini dia sudah ada jarak berapa milimeter dari yang aslinya ya. Jadi karena di sini udah mentoknya, kita akan cek dulu berapakah kira-kira dia. Coba kita lihat. Ini jarak awal ya. Nah, ini ya jarak awal ini. Ini dengan posisi seperti ini dia sudah 9,5 newton ya. Nah, sekarang untuk menahan per valve yang di sini depan, nah itu berapa? Itu tentunya dikonversi dengan adanya tambahan tekanan. Nah, itu. Kalau di sini tekanannya rendah, tentunya dengan posisi seperti ini kadang-kadang ditemui kalau sudah tekanan rendah sekali pukul habis. Itu karena di sini besar itu ya. Kita akan tarik sampai bunyi klik. Berarti berapakah kira-kira energinya ya? Oke, kita tarik ya. Ini kira-kira 2 mili. Nah, ini sudah 24 sampai bunyi klik ya. Nah, ini udah 32 newton.
sudah 33,2,8 Newton ya. Ini udah separuh dia. Saya mundurkan lagi sampai ini bunyi klek. Tuh, 33. Kita tunggu. Terus belum bunyi hammernya, belum. Udah hampir 40. Tarik lagi sampai bunyi klek hammernya, belum bunyi. Sampai nanti ini klek gitu, belum, masih. Ini udah 66 ya, 68. Nah ini klek nih ya, 69 Newton ya. Jadi dengan 69,8 Newton ini kali jaraknya ini ketemu energi joule-nya berapa ya, ini ya. Jadi ini kalau kita lepas lagi, jadi ini jaraknya adalah berapa, 25. Oke, saya kembalikan dulu. Ini udah lepas ya. Oke, udah nol. Nah sekarang ini 25. Ketika ini lepas, nah ini berapa, ya 12, berarti jarak 13 gitu. 13 kali 68 Newton itulah energi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi saya coba menggunakan BB itu, jadi ini sahabat, saya pergunakan ini apa namanya, kalkulator untuk ini bisa pilihan ya, antara berat dengan velocity, kecepatan, berat dengan energi, velocity dan energi. Ini bisa dikonvert, tapi saya pilih berat dulu. Jadi tadi baletnya itu adalah 0,8 ya, velocity-nya itu 811 fps nya ya. Kita akan lihat berapakah energinya. Jadi energinya 24 dengan 811 fps, energinya 24 joule ya, 24 joule ya. Nah, dikonversi dengan jumlah ini ya, ini apa namanya, sudah pas ya. Tetapi permasalahannya tentunya, jadi untuk menghasilkan ini dengan energi 24 joule ini, ininya mestinya bisa lebih lagi kalau di sini treatment untuk pembukaan, tekanan dan lain-lain itu sesuai ya. Jadi karena ini terlalu tinggi 2500 PSI, sedangkan di sini mungkin perlu 1800 atau 2000 PSI saja ya. Ya, sahabat ya. Jadi, tadi dengan konstatan spring tadi sebesar 68 Newton dengan jarak 13 mili ditambah massa ininya, berat hammernya ini tadi ketemu sekitar 24 joule ya. Oke. Pada output 2500 PSI sama dengan tabung. Nah, dipukul dengan hammer ini cuman menghasilkan 811 sampai 823. Nah, kemudian keluhannya adalah udaranya boros. Sebenarnya masalah unit ini nggak ada istilah boros atau irit ya. Jadi kalau outputnya besar, ininya besar pukulannya, nah, tapi menghasilkan power yang besar, ya itulah yang disebut dengan efisien. Jadi kalau ini besar, dikecil, nah, ini hasilnya kecil, yaitu unefisien. Jadi dalam istilah penggunaan udara pertekanan itu bukan irit atau boros, tetapi masalah efisien. Ini nggak mungkin lah kalau power besar kita menginginkan udaranya irit, itu nggak akan mungkin. Nah, secara hukum fisikanya juga nggak mungkin, hukum mekanikal fluida juga nggak mungkin. Jadi yang jelas harus sesuai. Kalau power besar, tentunya udara yang dikeluarkan juga harus besar. Nah, ini sesuai saja. Nah, sekarang ini tergantung bagaimana kita, keperluannya untuk apa? Untuk low power, medium power, atau high power. Itu saja ya sahabat ya. Sahabat, saya pengen ukur ini posisi awal sebelum saya setel. Jadi kita mau lihat kemarin ya. Ini udah kita ganti pernya yang krem untuk hammernya, dan yang valve-nya masih yang lama. Ini sudah kita setel 1800 PSI outputnya. Nah, kita akan coba berapa powernya. Sebelum ini kita lanjutkan ya, saya akan coba dulu untuk gaya berapakah. Ini saya hidupkan dulu, saya tunggu sampai 0 ya, biar dia kalibrasi dulu. Nah, dia udah ada 17, jadi saya undurkan dulu nih. Ini
Ya ini 0 ya, 0. Saya akan tarik sampai dia bunyi ceklek. Berapa kira-kira? Oke, saya akan tarik sampai bunyi ceklek. 27, 28, nah 22,0. Tapi ini belum hammernya apa, belum kunci ya. Sebelumnya itu 58, belum sampai klek. 70 ya, 69,9 sampai 70 ya. Nah, nanti kita ukur harus berapa speed yang paling tinggi nanti nih. Sebab kita akan tes di atas 900. Sebelumnya cuma 816 sampai 823. Nah, speednya, oke, itu 70 ya. Ini, sekitar 70, oke. Ini kita lepas saja. Kemudian ini kan kita isi. Saya isi lewat sini saja. Nah, keluar biar enak, karena ini saya jepit biar aman ya. Nah, kalau enggak seperti ini aja biar enak, supaya nanti gampang ya. Saya jepit dengan yang 10 grand. Ini yang awal jaraknya 31,5 dengan 58. Nah, sekarang masih berapa nih? 32 ya. Ini saya masukkan lagi ukuran awal. Oke, sama dengan posisi awal. Dari sebelumnya 811, kira-kira sekarang menjadi berapa nih? Nah, ini kita belum menggunakan plenum ya. Oh, 835 ya. 105. Oke, kita coba ini ya, yang rem nih. Kita coba. So, ya. Apakah ada perubahan apa enggak, atau sama aja gitu? Oke, kita buka. Tarik mundur. Ini saya pasang. Oke. 8, 6, 9. Kita coba lagi. Nggak ada perubahan. Malah 865 lagi. Nggak ada perubahan di pernya, tapi kita coba naikin dikit lagi. Apakah ada perubahan nggak? 865. 865 ya. Coba lagi. Nggak ada perubahan. Jadi setelah saya bongkar, ternyata memang banyak masalah di dalam blok ini, dan kita akan coba lakukan perbaikan satu persatu ya. Ini permukaannya tuh ya, kelihatan. Nah, itu permukaannya itu kan, itu seolah-olah gigit itu. Nah, ini harus kita buat rata atau agak sedikit miring. Yang namanya poppet valve itu dibutuhkan untuk secepat-cepatnya udara keluar, atau quick exhaust valve itu. Nah, itu harus kita ratakan atau kita miringkan sedikit. Saya bongkar semua. Yang pertama di sini nih, di sini valve-nya juga ada udah cacat di dalamnya ya. Kok valve-nya, setnya catat yang di sini nih. Yang selanjutnya ini, saya juga aneh nih. Begitu saya bongkar, saya ukur di jarak di sini nih 45 ya, untuk seat sini ya. Ya, ini permukaannya di sini yang cacat, di sini yang cacat nih. Nah, ini super bosnya ini 60 nih. Nah, 60 lubang transfernya itu cuman di 50 ya. Artinya di sini kalau nggak salah ini dikasih o-ring nih ya, o-ring kecil ya, untuk menjaga kebocoran. Nah, ini jaraknya hampir berapa, 10 mili. Nah, kenapa nggak lubangnya di sini gitu ya? Yang kedua, yang ketiga ini nih, setelah saya ukur jarak antara tusukan ini pendek, ini
lebih pendek, sehingga kalau sudah saya ukur pasti ini mimis ini roknya ini ternyata nggak melewati lubang ini. Nah, harusnya kan roknya itu harusnya dilewat lubang ini gitu. Nah, setelah ditusuk, nah ini ternyata masih lebih ke dalam sini 0,2 mm. Jadi karena dalamnya ini kan rata-rata 2 mili ya, 0,2. Oh ya, 2 mili ya, sama 2 mili ya. Nah ini yang membuat dia nggak bisa maksimal. Nah ini posisinya harusnya kan di sini nih. Nah inilah blowback ini. Makanya saya pusing juga ini, terpaksa ini saya bongkar semua. Mungkin ini nanti agak dipanjangin sedikit ya. Kalau lubang digeser ke sini nggak mungkin, karena ini kan buatnya nih dari bawah gini, dari bawah sini. Nah, dibor, setelah itu dia ditutup lagi, dilas, udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi ini lubangnya ke sini, ada ke sini. Nah ini valve-nya kecil ya. Ini kemarin juga udah saya bubut permukaannya ini, tapi tetap ininya masih cacat gitu ya. Nah ini lubang transfer ini diameter 5 mili. Ini diameternya ini 5 mili. Nah, sedangkan asnya 3,2, berarti 1,8 mili. Ini dibagi 2 diameter, berarti lubang transfernya ini seolah-olah 0,9 mm. Nah di sini tadi, sehingga ini masuk ke sini. Yang ke selanjutnya ini juga nggak maksimal, posisinya kurang masuk sana. Ini udah saya ukur gitu, sesuai. Sahabat Dewito, bagaimana caranya saya meningkatkan dari 811 fps menjadi 900 lebih? Kita ikutin pada video bagian kedua, bagaimana saya meningkatkan power terhadap unit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.